Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, semua rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai aljabar linear matrix untuk pertemuan keempat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita nanti Ibu akan sharing materi yang membahas mengenai transformasi elementer matrix dan rank matrix. Oke, Ibu share dulu ya materinya. Oke, ini ya transformasi elementer matrix dan rank matrix. Nah, dalam transformasi elementer matrix itu nanti ada beberapa kaidah atau beberapa aturan yang terdapat di dalamnya ya. Nah, kemudian sebelumnya yang perlu diketahui bahwa itu nanti ada simbol-simbol yaitu antara lain B sama K. Kalau B itu menunjukkan baris pada matriks, sedangkan K menunjukkan kolom pada matriks. Kemudian kalau I sama J-nya apa? I sama J itu menunjukkan dia baris keberapa atau dia kolom keberapa ya. Kemudian ada ini kayak lambda. Nah, ini artinya skalar ya. Kan kemarin ada perkalian antar matriks sama perkalian skalar. Nah, ini lambdanya skalar. Kemudian kita bahas satu-satu untuk aturannya. Contohnya BIJ. Nah, BIJ ini nanti yang dimaksudkan dengan aturan BIJ ini nanti adalah kita melakukan pergantian, ya, ditukar antara baris ke I dengan baris ke J. Ya, seumpama B23, artinya baris kedua diubah ke baris ketiga diubah ke baris kedua, ya, ditukar BIJ-nya. Kemudian nanti ada lagi KIJ. Nah, kalau K berarti kolom. Berarti diminta untuk menukar atau mengganti kolom ke I dengan kolom ke J. Seumpama B13 artinya kolom ke 1 diubah ke kolom 3 dan kolom 3 diubah ke kolom 1 kayak gitu ya. Kemudian ada BI skalar. Nah, ini artinya adalah elemen baris ke I masing-masing dikalikan dengan skalar yang diminta, ya. Jadi di baris yang diminta, baris berapa, itu masing-masing elemennya dikalikan dengan skalarnya. Contohnya nanti sih ada sih di slide selanjutnya contoh satu persatu aturannya. Contohnya seumpama Ibu B2 skalarnya 3. Nah, itu artinya elemen-elemen yang ada di baris kedua itu dikalikan, masing-masingnya dikalikan dengan skalarnya, yaitu skalarnya 3. Kemudian KI skalar. Itu berarti elemen kolom I masing-masing dikalikan dengan skalarnya, skalar yang diminta. K14. Nah, itu berarti elemen yang ada di kolom 1 diminta untuk dikalikan dengan 4, kayak gitu. Kemudian BIJ skalar. Nah, ini adalah elemen baris ke I masing-masing ditambah dengan skalar dikali baris ke J. Ya. Kalau ini berarti BIJ skalar. Jadi baris ke I ditambah dengan apa? Ditambah dengan hasil kali antara skalar kali J. Ya. Nilai skalar dikali dengan nilai elemen dari baris J. Contoh, B12 kali 1, skalarnya 1. Artinya, elemen yang ada di baris 1 dijumlah dengan hasil kali elemen yang ada di baris 2 masing-masing dikalikan dengan skalarnya berapa? 1. Tuh. Kemudian KIJ skalar sama elemen kolom I masing-masing ditambah dengan skalar kali kolom ke J. Oke. Oke, BIJ pergantian baris ke I dengan baris ke J. Contoh, nih, ini berarti ordonya 3 kali 3. Ini ada 314, 211, 301. Yuk, sambil lihat video, sambil coba dikerjakan ya. Ini diminta B12. Kalau
B12 ini tadi berarti artinya diganti antara baris ke-1 dengan baris ke-2. Ya. Nih ya pergantian. Jadi baris ke-1 diubah ke baris ke-2. Yuk. Nih. Berarti ini baris keduanya 211, terus ini baris ke-1-nya 314. Nah, baris ketiganya tetap 301. Oke. Kemudian KIJ 314, 211, 301 ya. Yang diminta K. Oh, berarti kita harus terus cuman begini, berarti kita diminta untuk menukar atau mengganti. Berarti 1 sama 3. Kolom 1 diubah ke 3, kolom 3 diubah ke kolom 1. Nih, 411, kolom 2-nya tetap. Kemudian 323. Kemudian BI skalar. Elemen baris ke I masing-masing dikalikan dengan skalar. Nih. 3, ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah pada baris kedua, baris, karena B ya, diminta untuk dikalikan dengan negatif 2. Berarti baris 1 sama 3 nilainya tetap 314. Baris ketiga tetap 301. Yang diminta ini berarti 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif 2, negatif 2. Oke. Oke, paham ya? Kemudian habis itu K. Elemen kolom I masing-masing dikalikan dengan si skalarnya. 314, 211, 301. Nah, ini ternyata ada perintah K3, 2. Berarti artinya kolom ketiga masing-masing elemennya dikalikan dengan 2. Jadi kolom 1, 2 tetap 3, 2, 3, 1, 1, 0. Nah, ini 3 kali 2, 8, 2, 2. Oke? Oke, paham ya? Kemudian next, elemen baris ke I masing-masing ditambahkan dengan skalar kali baris ke J. Contohnya ini ya, 321, 110, 411. Oke, Bu, lanjut ya. Maaf tadi ada kendala satu dan lain hal. Selanjutnya, untuk baris mana? Bentar, ini udah ke record belum? Udah ya. Oke, selanjutnya untuk aturan ini ya, BIJ, elemen baris ke I masing-masing ditambahkan dengan hasil kali dari skalar dengan baris yang diminta. Contohnya ini. 323, 110, 411. Nah, ini 311. Nah, ini artinya pada baris 3 dijumlah dengan 1 dikali matriks yang ada di baris 1. Nah, ini. Oke. Jadi, untuk baris pertama sama kedua, nilainya tetap, yaitu 314, 211. Kemudian baris ketiga ada perubahan, yaitu baris ketiga ditambah dengan baris pertama dikali 1. Nah, nih, 3 ditambah 3 kali 1 kan 3, berarti 3 tambah 3, 6. Kemudian 0 ditambah 1 kali 1, 1 berarti 1. Kemudian 1 ditambah 4 kali 1 berarti 5. Ya. Jadi pada baris ketiga yaitu jawabannya 615. Oke. Kemudian nih untuk kolom. Ini berarti yang tetap kolom ke-1 sama kolom ke-3. Ya, kolom ke-1 sama ke-3 tetap 3, 2, 3, 4, 1, 1. Kemudian yang berubah adalah kolom ke-2, di mana kolom kedua diminta untuk kolom 2 ditambah dengan kolom 3 dikali negatif 2. Ya, 1 ditambah
4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 itu kan negatif 8. 1 ditambah negatif 8 itu negatif 7. Kemudian 1 ditambah negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Berarti 1 tambah negatif 2 negatif 1. Kemudian 0 ditambah 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Berarti 0 ditambah negatif 2 itu negatif 2. Ya, jadi mudah ya untuk transformasi elementer metrik. Selanjutnya ada namanya rank matrix. Nah, rank matrix itu menyatakan jumlah maksimum vektor baris atau kolom yang bebas linear. Kemudian untuk mencari rank metrik, gunakan operasi transformasi elementer metrik dengan mengubah sebanyak mungkin agar baris atau kolom vektornya bernilai 0. Ya, diubah agar semuanya 0. Pertama, ada beberapa langkahnya. Tentukan elemen pivotnya. Elemen pivot yang akan diubah jadi 0. Tentukan dulu. Kemudian jadikan semua elemen yang ada sebaris atau kolom pada pivot yang ditentukan. Seumpama yang mau dibuat 0 baris ketiga, berarti jadikan 0 semua tuh baris ketiga. Baris ketiga diubah jadi 0 semua. Kemudian, atau seumpama kalian mau rubah 0-nya di kolom ketiga. Nah, berarti pivotnya yaitu kolom ketiga, terus nanti kalian ubah jadi 0 semua. Gitu, di kolom 3 itu. Kemudian, perhatikan lagi baris atau kolom yang tertinggal. Nah, ini ada 2 syarat. 1, apabila tinggal 2 baris, sisa 2 baris atau 2 kolom yang tersisa, maka tinggal diperiksa apakah baris kolom tersebut merupakan kelipatannya apa enggak. Kalau iya, maka salah satu baris atau kolom tersebut bisa dijadikan 0. Seumpama ada 2 baris, dicek itu kelipatannya apa enggak. Kalau kelipatannya, berarti ubahlah si baris atau kolom tersebut menjadi 0 semua. Jadi ranknya nanti bisa ketahui ranknya 1. Tapi kalau seumpama dari 2 baris tersebut, ternyata baris atau kolom itu udah nggak bisa diubah menjadi 0 semua, maka bisa diketahui bahwa ranknya adalah 2. Kemudian, seumpama lebih dari 2 baris, masih ada 3 baris, maka lakukan lagi langkah ini. Langkah ini, nentuin pivot, kemudian dijadiin 0 semua, terus cek lagi, apakah dengan 2 baris tersebut bisa dibuat 0 atau enggak. Kalau masih bisa dibuat 0 berarti ranknya 1. Kalau udah nggak bisa dibuat 0 berarti ranknya 2. Oke? Nih, seumpama contoh. Tentukan jumlah rank berikut. 4, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Sama ini. Ada 2 soal ya. Yang satu ini, yang satu ini. Oke. Nah, untuk soal A, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Nah, pada soal, ini kan ada 2 baris ya. Nah, pada soal tersebut, tidak terdapat baris atau kolom yang dapat dijadikan 0. Jadi, jumlah ranknya dia 2. Artinya, di baris kedua ini nggak ada yang bisa dijadikan 0. Ya. Jadi, dia ranknya 2. Kemudian, kalau ini, yang 4, 2, 2, 4 sama 2, 1, 1, 2, ini bisa yang bawah, baris kedua ini bisa dijadikan 0. Karena baris pertama ini merupakan kelipatan dari baris pertama. Ya. Contoh maksudnya kelipatan gimana? 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Oh, berarti kelipatannya kan? Berarti ini bisa dijadikan 0. Jadi nanti ranknya hanya tinggal ini baris pertama aja, 1. Ya. Contoh ini, penyelesaiannya yang pertama ini, atau penyelesaian yang kedua adalah ini. Nih, B22 min B1. Artinya, baris 2 dikalikan 2, dikurangi, hasilnya dikalikan 2 nanti, dikurangi baris 1. Contohnya ini, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. 1 kali
2, 2 kurangi 2, 0. 1 kali 2, 2. 2 kurangi 2, 0. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Nah ini 4, 2, 2, 2, 4. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Nah, karena ini nilainya udah 0 semua, berarti ranknya adalah 1. Jadi ranknya 1. Ingat ya, rank tadi nih. Nih, menyatakan jumlah maksimum vektor yang bebas linear ya. Bebas linear itu tadi. Jadi cari yang nilainya enggak 0 semua. Jadi ini yang enggak 0 semua ini. Berarti ranknya 1. Kalau yang A ini tadi kan enggak ada yang bisa diubah menjadi 0 semua. Gitu ya. Jadi ranknya tetap 2. Kemudian ini. Nah, ini. Ini tentukan jumlah ranks pada matriks berikut ya. Nih. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 3 ya. Yang pertama langkahnya ini. Dari ini kita bisa lah, kita coba ya, baris 2 sama baris 3 kita buat jadi 0 semua. Oke. Nah, berarti kalau baris 2 kita coba yang ini dulu agar jadi 0. Oh, ini dikurangi ini 0. Kemudian ini biar jadi 0 gimana ya? Oh, ternyata baris 3 dikurangi baris 2 dikalikan 2. Gitu ya. Yuk, kita kerjakan yang ini dulu ya. Perintah ini dulu ya. Oke, perintah ini dulu berarti kan 2 dikurangi 2, 0. 1 kurangi 3, negatif 2. 2 kurangi 1, 1. Kemudian ini B3 min B1 kali 2. Oke. 4 dikurangi 2 kali 2 itu kan 4. Berarti 4 kurangi 4, 0. 4 dikurangi 3 kali 2 itu negatif 6. Negatif 6. Berarti 4 ditambah negatif 6 itu negatif 2. Kemudian 3 dikurangi 1 kali 2 itu 2. 3 kurangi 2 itu 1. Ya. Kemudian dari sini kita juga bisa buat biar bisa disederhanakan lagi atau dinolkan lagi. Nih. Oh, ini berarti B3 dikurangi B2. Ya. Nah, caranya, ini tetap 2, 3, 1, 0, negatif 2 tetap, ini 1. Nah, ini caranya berarti 0 kurangi 0, 0. Negatif 2 plus, negatif 2 kurangi negatif 2, itu kan berarti plus kan. Negatif 2 plus 2 itu 0. 1 min 1 itu berarti 0. Nah, ini. Kalau ini bisa nggak disederhanakan lagi? Nggak bisa. Jadi, apa itu namanya? Maka jumlah rank pada matriks tersebut adalah 2. Ya. Tuh, untuk ranknya. Oke. Untuk pembahasan materi kali ini mengenai transformasi elementer matriks dan rank matriks sudah selesai. Selanjutnya nanti ada tugas. Ada tugas nih. Tugasnya, tentukan hasil dari transformasi elementer matriks berikut. Ketahui ini. Kemudian ada 4 perintah ya. Yang pertama B12, kedua K23, ketiga B12. Ini maksudnya B1 skalar 2. Terus ini K12, K22. Ini yang terakhir nih agak menantang, tapi pasti kalian bisa ya. Kemudian tentukan jumlah rank pada matriks berikut ya. Ordonya kebetulan sama-sama 3 kali 3 ya. Oke, ini tugasnya. Tugasnya ditulis dengan rapi, sertakan nama dan NPM, kerjakan secara individu, kumpulkan melalui Google Classroom. Format pengumpulannya nanti dalam bentuk PDF ya. Kemudian perhatikan batas pengumpulannya. Hari, tanggal, dan waktu.
jamnya kapan ya. Jangan sampai terlambat dalam pengumpulan tugasnya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf tadi sempat kepotong sebentar karena ada satu dan lain hal ya. Semoga kalian bisa mudah mempelajarinya. Selamat belajar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.